Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak yang soleh dan solehah, berjumpa lagi dengan Ibu Guru Puji Tri Lestari pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 13 September tahun 2021 pada pembelajaran daring matematika. Nah, Alhamdulillah anak-anak, sekarang kita akan memasuki pembelajaran yang berikut. Apakah anak-anak masih ingat apa yang sudah kita bahas pada minggu lalu pada pembelajaran matematika kita? Iya, tepat sekali. Yaitu kita sudah membahas tentang operasi hitung bilangan cacah pada perkalian dan pembagian serta pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita akan pindah ke bagian yang berikutnya, yaitu jangan lupa untuk membuka buku cetak kalian, anak-anak ya. Yaitu buku cetak kalian di halaman 37. Di sana dengan judul Pengerjaan Operasi Hitung Campuran pada Bilangan Cacah. Nah, saat ini kita akan lihat dulu ya anak-anak ya, apa saja yang harus kita bahas. Silahkan persiapkan diri kalian dan juga alat tulis. Dan juga anak-anak jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Dan juga harus tetap semangat. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, apa sih maksudnya operasi hitung campuran bilangan cacah? Nah, operasi hitungan campuran artinya terdapat lebih dari satu operasi hitung dalam sebuah soal. Dalam operasi hitung campuran, pengerjaannya harus memperhatikan urutan yang benar. Sekarang kita coba mengingat kembali yuk. Nah, Ananda, lihat ya, di situ ada tingkatan seperti tangga-tangga. 1, 2, dan 3. Apa sih artinya? Nah, yang pertama ada tanda kurung. Artinya, operasi hitung di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Pada tingkatan yang kedua, ada tanda kali atau tanda bagi. Ternyata setelah tanda kurung, yang lebih kuat berikutnya adalah tanda kali atau tanda bagi. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu ya, daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang di tingkatan ketiga, anak-anak bisa lihat di situ ada tanda jumlah atau tanda kurang. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dulu. Berarti jika nanti tidak ada operasi kali dan bagi, yang hanya ada tambah dan kurang, maka keduanya sama kuat. Jadi diperhatikan dulu mana yang lebih berada di urutan paling kiri, sehingga kalian dapat mengerjakannya lebih dahulu. Kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut. Ya, seperti tadi yang Ibu bilang ya, dari yang paling kiri. Sekarang kita lihat contoh anak-anak ya. Nomor 1, 100 ditambah 2400 dibagi 120 sama dengan titik, 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 titik. Nah, sekarang di situ ada operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Sekarang ada tanda tambah dan tanda bagi. Maka yang diselesaikan, pasti anak-anak masih ingat kan apa yang Bu Guru sampaikan? Iya, diselesaikan yang tanda bagi terlebih dahulu ya Nanda. Nah, tandanya kita coret dulu nolnya. Ada 2400 dibagi 120. Bagaimana caranya? Coret 0 dari angka 120 yang ada. Kemudian coret lagi 0 lagi dari 2400. Nah, kemudian 100-nya menunggu hasil dari pembagian tadi. Ternyata 2400 dibagi 120 itu sama dengan 20. Jadi 100 tinggal ditambahkan dengan angka 20 sehingga hasilnya adalah 120. Yang berikut nomor 2, yaitu 250 ditambah 40 dikali 150 dikurang 1500 dibagi 30 dalam kurung sama dengan titik-titik. Nah, di sini walaupun ada tanda kali di luar, tapi kita lihat di sini ada tanda kurung juga ya Nanda. Nah, di dalam tanda kurung pun ada tanda bagi. Maka kita kerjakan dulu pembagian yang ada di dalam kurung. Lalu bagaimana dengan 250 tambah 40 kali 150 tanda kurang? Nah, mereka menunggu hasil dari pembagian dalam kurung tadi. Jadi ditulis lagi ke bawah, yaitu 250 tambah. Nah, sekarang kita lihat 40 dikali 150 hasilnya 6000 dikurangi hasil dari tanda dalam kurung tadi yaitu 50. Jadinya kita lihat jumlahnya ya. 250 tambah 6000 artinya hasilnya adalah 6250 dikurangi 50. Hasilnya adalah 6200. Jangan lupa titiknya ya Nanda pada angka ribuan. Berikutnya ada
1.500 dikurang 400 bagi 50 tambah 200 kali 5 sama dengan titik, 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 titik. Nah, Nanda selesaikan dulu tanda baginya. Lalu, jangan lupa ada tanda kali. Nah, karena yang duluan adalah tanda bagi paling kiri, maka kerjakan yang paling kiri dulu. Maka 1.500, nah hasil dari 400 bagi 50 adalah 8. Tepat sekali, berarti 1.500 dikurang 8 ditambah 200 kali 5 yaitu 1.000. Berarti 1.500 dikurang 8 ditambah 1.000 hasilnya adalah 2.492. Oke Nanda, coba kita perhatikan ya. Tadi di contoh soal nomor 1 ada 2.400 dibagi 120. Berarti kita bisa tulis 2.400 dibagi 120. Nah, ini kan yang dikerjakan duluan, bukankah begitu, Nanda? Nah, sekarang Ibu Guru akan mengingatkan kembali. Di sini supaya mudah untuk membaginya, karena angkanya besar dan punya angka 0 di kedua angka tersebut, maka kita bisa sederhanakan. Kita coret angka 0 pada angka 120, kemudian kita coret lagi angka 0 pada angka 2.400. Nah, sekarang sisanya jadi 240 dibagi angka 12. Nah, apakah di sini ada 0? Tidak. Jadi, kita tidak usah lagi mencoret angka 0-nya. Sekarang kita fokus pada 24 dan angka 12. Sekarang bagi 24 dibagi 12. Berapa dikali 12 yang sama dengan 24? Ini cara mudah untuk membaginya ya, dan mengingat kembali, yaitu 24 dibagi 12 hasilnya berapa? Iya, tepat sekali, yaitu angka 2. Nah, karena 24 dibagi 12 hasilnya adalah 2, maka 0 di sini dipindahkan ke sebelah dari angka 20. Jadi jelas ya Nanda, 2.400 dibagi 120 hasilnya adalah 20. Baiklah Nanda, kita ke soal nomor 2 tadi ya, yang duluan dikerjakan, yaitu 1.500 dibagi 30. Kita tulis 1.500 dibagi 30. Kira-kira berapa hasilnya ya? Ayo kita tebak. Nah, keduanya punya angka 0, bukankah begitu? Sekarang kita akan lihat. Karena keduanya punya angka 0, kita sederhanakan ya. Kita coret 0 di angka 30 dan 0 di 1.500. Sisa 150 dibagi 3. Sekarang 15 bagi 3, fokusnya di situ. Ingat ya, 15 bagi 3. Berapa dikali 3 yang hasilnya 15? Berapa dikali 3 yang hasilnya 15? Tepat sekali kalian menjawabnya Nanda, yaitu 5. Berarti tinggal tambahin 0 tadi. Maka 150 bagi 3 sama dengan 5 ditambah 0 yang tadi sisa di sini, yaitu 50. Nah, untuk contoh berikutnya di nomor 3, yaitu ada 400 dibagi 50. Nah, kita coba ya Nanda. 400 dibagi 50. Kok bisa dapatnya 8? Nah, kita buktikan ya. 0-nya kita coret, jadi 40 bagi 5. Berapa dikali 5 sama dengan 40? Iya, ini paling sangat mudah ya, yaitu angka 8. Jadi hasilnya adalah 40 bagi 5 sama dengan 8. Nanti kalau kalian masukkan lagi di soal ini, hasilnya pun sama Nanda, yaitu 400 bagi 50 sama dengan 8. Kenapa? Karena 8 dikali 50 sama dengan 400. Nah, kalau misalnya kali-kali bagaimana Bu Guru? Kalau tadi kan pembagian, kita bisa mencoret angka 0-nya. Sekarang kita coba lihat di soal nomor 2 tadi, yang 40 kali 150. Kita tulis ya, 40 dikali 150. Kalau dibikin bersusun, pasti akan sangat panjang. Nah, kita lihat di sini, cara cepatnya ada 2 angka 0, betul? Iya, berarti kalau kita tulis sama dengan, di sini kita letakkan 02 di belakang. 1, 2. Kenapa? Karena jumlah dari 0 ini. Ya, sekarang tinggal 4 dengan 15. Berarti 4 dikali 15. Ternyata 4 dikali 15
Hasilnya adalah berapa Nanda? Iya, 60. Sehingga tinggal tambahkan titik di angka ribuan. Berarti 40 dikali 150 sama dengan 6.000. Nah, hal ini sama dengan contoh soal di nomor 3 tadi, yaitu 200 dikali 5. Coba kita bikin. 200 dikali 5. Kalau kita mau bikin bersusun juga bisa sih ya, tapi untuk cara cepatnya kita lihat. Nah, di sini nggak ada angka 0, berarti 0 cuma ada 2. Tambahin 2 angka 0 di belakang. Kemudian, sekarang antara 2 sama 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Sekarang, kita lihat ya. Kalau ada seperti ini, berarti kita titikkan di angka ribuan. 1, 2, 3, titik. Jangan salah meletakkan titik ya. Berarti 200 kali 5 sama dengan 1000, dan 40 dikali 150 sama dengan 6000. Tidak ada angka 0 yang dicoret. Ini bukan pembagian ya Nanda. Kalau perkalian, 0-nya malah ditambah di belakangnya. Kalau pembagian, kita bisa mencoret angka dengan menyederhanakannya. Paham kan? Nah, baiklah Nanda yang soleh dan soleha. Sekarang kita coba untuk mengerjakan soal latihan di halaman 38 dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 di buku tulis Ananda. Jangan lupa untuk menuliskan soal dan langkah-langkah pengerjaannya ya Nanda, supaya ibu guru tahu proses menemukan hasil akhirnya seperti apa. Nah, dari soal yang ada di belakang, silakan kalian kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Bu guru yakin kalian semua pasti bisa untuk mengerjakannya. Jika ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan di WA grup kelas kita. Terima kasih Nanda, semangat belajar, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.